Kisah bermula pada tahun 2019, di mana di berbagai belahan dunia telah terjadi bencana alam yang sangat ekstrim, seperti banjir bandang, angin topan, juga gelombang udara panas yang telah menelan hampir sekitar 2 juta orang di Madrid, hingga dibentuklah satu tim yang terdiri dari para ilmuwan dari 17 negara, dan pada akhirnya mereka berhasil membuat satelit pengendali cuaca yang disebut dengan Dutch Boy. Dan inilah alur film Geostorm. Jack ini adalah seorang ahli cuaca yang sangat hebat. Akan tetapi, idealismenya terkadang membuat dia sulit untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti saat ini, dia mendatangi sebuah sidang kode etik dalam kondisi yang telat. Sidang kali ini membahas karena banyaknya pelanggaran yang telah dilakukannya sebagai kepala proyek Dutch Boy. Seperti tidak ikut prosedur, bahkan dia mengaktifkan Dutch Boy tanpa izin. Meski apa yang telah dilakukan Jack telah menolong orang banyak. Maka dari itu, anggota dewan memutuskan untuk segera memecat Jack dan beberapa orang dari timnya yang dianggap salah. I'm not cutting a single one of those people loose. Excuse me? Setelah sidang selesai, baru diketahui oleh Jack kalau adiknya lah yang ternyata telah ditunjuk untuk menggantikan dirinya. 3 tahun setelah kejadian, terlihat beberapa orang tentara yang mendatangi sebuah gurun yang membeku di Afghanistan. Hingga fenomena ini pun segera ditindaklanjuti oleh pihak Gedung Putih. Tampak Max yang diundang sedang menggoda kekasihnya Sarah sebelum rapat dimulai. Sarah ini adalah seorang agen pengawal pribadi Presiden Amerika Serikat. Para pejabat yang hadir meyakini kalau Dutch Boy telah mengalami suatu kerusakan hingga mereka harus segera mengirim para ahli guna memastikan di mana kerusakan tersebut. Saat meeting selesai, Leonard selaku sekretaris negara mengatakan jika hanya Jack lah yang bisa menyelesaikan permasalahan ini dikarenakan dialah yang paling tahu tentang seluk-beluk Dutch Boy. Terlihat teknisi yang sedang memperbaiki satelit milik Afghanistan. Dia nampak mengambil sesuatu lalu menyimpan barang tersebut di dalam loker. Sampailah dia di sebuah lorong dan tiba-tiba tampak Max yang mendatangi rumah sang kakak, di mana dia juga bertemu dengan Hannah keponakannya. Max pun bertemu juga dengan Jack sang kakak. Dia lalu segera menceritakan kondisi yang ada, akan tetapi dengan satu syarat, dia tidak membuat laporan kepada sang adik. Di markas Dewan Iklim Pasifik Hong Kong, pimpinan di situ yang bernama Cheng Long tampak menemukan keganjilan yang terjadi di Afghanistan hingga ia berusaha untuk menghubungi Max. Cuaca yang saat itu terasa sangat panas hingga Cheng yang ingin pulang mampir terlebih dahulu ke Indomaret untuk membeli Pocari Sweat dan telur. Sesaat Cheng akan kembali ke mobilnya, tidak sengaja dia menjatuhkan telurnya hingga inilah yang terjadi. Singkat cerita, Jack tiba di Dutch Boy dan bertemu dengan UT ilmuwan dari Jerman sekaligus kepala di stasiun Dutch Boy. This is Mr. Jake Lawson. Jack lalu meminta mereka untuk fokus ke 3 masalah, yaitu kejadian di Afghanistan, Hong Kong, juga insiden tewasnya seorang teknisi di situ. Jack pun lalu bergegas dengan mulai mengecek satelit Afghanistan, di mana harusnya satelit tersebut fungsinya untuk mendinginkan udara, bukannya sampai membeku. Akan tetapi database malah sudah terhapus karena kerusakan tersebut. Tampak Max dan Sarah yang bersiap untuk gabrukan malah diganggu oleh Kang Cheng Long. Kang Cheng Long menginformasikan kalau dia tidak bisa mengakses masuk satelit Dutch Boy Hong Kong. Dan saat Max mencoba, ternyata dia pun tidak bisa mengaksesnya. Setelah telepon ditutup, Kang Cheng mendapati listrik padam hingga terlihat beberapa orang yang bersenjatakan lengkap guna mencari sesuatu. Grab his laptop. Let's go. Keesokan harinya, Max menemui anak buahnya yang bernama Dana guna meminta bantuannya untuk bisa mengetahui siapakah orang yang telah memblokir aksesnya. Oh my God. Saat Jack dan tim sedang melakukan pemeriksaan satelit Hong Kong yang rusak, tiba-tiba satelit tersebut macet hingga inilah yang terjadi. Watch out! Mereka melihat salah satu pecahan panel yang nampak nyangkut di luar satelit.
Dan Jack yang merancang sistem tersebut pun dengan mudahnya mendapatkan panel tersebut. Akan tetapi hal yang tidak diduga pun telah terjadi. Dan beruntungnya Jack, ternyata dia masih sempat mengambil drive tersebut. Dan karena kejadian barusan yang hampir saja merenggut nyawanya, dia sudah mengetahui kalau baju astronotnya sudah disabotase oleh seseorang, hingga dia tidak bisa lagi mempercayai semua orang yang ada di sekelilingnya. Dan hanya Ute-lah seorang yang bisa dia percayai. Saat drive tersebut diperiksa, mereka tidak menemukan apa-apa. Shin lalu beralih kepada Max yang ditelepon oleh Kang Cheng yang meminta dirinya agar bertemu di satu tempat. Dan ketika melihat Cheng dan akan menyeberang jalan, tiba-tiba setelah kejadian tersebut, Max segera saja meluncur ke gedung putih dikarenakan sang kakak ingin melakukan kontak virtual. Jack malah berbicara ngalor ngidul yang mana awalnya Max sangat kesal dibuatnya, akan tetapi dia lalu menyadari kalau sang kakak telah memberikan sebuah kode rahasia yang harus dia pecahkan. Proof of sabotage. Trust no one. Max selalu meminta dana untuk mencari informasi yang kemarin diberikan oleh mendiang Kang Cheng. Akan tetapi dia tidak bisa membuka dari komputer miliknya, hingga satu-satunya yang mungkin bisa membantu adalah Sarah, please. Jack dan Ute serta-merta menyadari kalau sang teknisi nampak mengambil sesuatu dari satelit, hingga mereka pun segera saja ke loker untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dibawa oleh teknisi tersebut. Pada akhirnya mereka pun mengetahui kalau proyek Zeus adalah sebuah simulasi bencana alam yang terjadi serentak. Tampak Jack yang sedang memberikan arahan kepada Max agar Dutch Boy direstart ulang untuk menghilangkan virus di sistem. Dan karena kode penghancurannya hanya ada pada presiden, dan Max harus mendapatkan kode tersebut apabila ingin Dutch Boy berfungsi kembali. Dan kembali Max meminta Sarah membantu dirinya. Di stasiun luar angkasa tiba-tiba terjadi error sistem. Dan dalam kepanikan itu, Jack memiliki ide untuk segera saja mengirimkan satelit-satelit baru agar bisa menghantam satelit-satelit yang telah mengalami kerusakan. Load them up. Keep them coming. Berhasil, akan tetapi masih banyak satelit-satelit yang mengalami kerusakan. Dan tiba-tiba muncul sebuah peringatan tentang geostrom yang akan terjadi sekitar 1,5 jam ke depan. Saat terjadi kekacauan, Max mendapati dari sebuah siaran televisi yang menyiarkan bencana tersebut. Dan betapa sangat terkejutnya dia manakala kemungkinan lokasi bencana berikutnya adalah Orlando, yang saat ini Presiden Palma sedang melakukan kampanye pemilu. Hingga Max segera saja memberitahukan hal itu kepada Leonard dan meminta bantuannya agar bisa mendapatkan kode untuk mematikan Dutch Boy. Sementara itu, kondisi di stasiun Dutch Boy saat ini dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan, hingga Jack pun mulai menyadari sesuatu, hingga ternyata si Duncan ini melakukan semuanya karena gajinya yang sangat kecil. Jack pun segera menyerang Duncan hingga pistol tersebut tidak sengaja menembak kaca di ruangan itu. Saat Leonard membawa Max ke suatu ruangan, tiba-tiba dia menanyakan apakah Cheng Long memberitahukan yang lain tentang proyek Zeus. Hingga pertanyaan dari Leonard ini membuat Max tersadar kalau dialah penjahat yang sebenarnya. Max yang berhasil kabur segera saja menemui Sarah dan memberitahukan apa yang sudah dan bencana apa yang akan terjadi nanti di tempat itu. Hingga tidak ada pilihan bagi Sarah untuk bisa dapat menyelamatkan sang presiden selain menculik sang presiden. Hingga kejar-kejaran di tengah badai petir pun terjadi. Terlihat proses evakuasi pun sudah dilakukan, sementara Jack memastikan tetap tinggal di tempat itu dikarenakan harus ada orang yang mematikan secara manual manakala kode tersebut sudah didapatkan oleh Max. Leonard yang sudah menjauh dari badai segera saja memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi presiden dengan roket. Akan tetapi mamam,
alih-alih jadi presiden baru, Leonard bakal kena hukuman yang berat. Bencana alam pun semakin menggila. Tsunami raksasa bakal menyapu negara Arab dengan dahsyatnya. Sementara itu, Presiden Palmer yang berhasil dibawa Max ke pusat angkasa yang ada di Kennedy, dan dengan waktu yang sekitar 10 menit lagi, bergegas Max menghubungi Jack melalui virtual dan mengabarkan kalau Jack sudah bisa merestart Dutch Boy. Akan tetapi, kode tersebut hanya bisa untuk menghentikan Geostorm saja, tidak dengan peledakan Dutch Boy. The station self-destruct can't be reversed. Jack yang berada di ruang kontrol utama terlihat sedang kesulitan membuka pintu, dan tiba-tiba dan tepat di menit-menit terakhir, Jack pun berhasil merestart Dutch Boy dan membersihkan virusnya secara otomatis. Bencana pun sudah bisa dihentikan, akan tetapi peledakan Dutch Boy baru saja dimulai. Tapi nampaknya Tuhan masih saja memiliki sebuah rencana, dan Jack nampak melihat satelit yang masih tersisa di situ, hingga mereka berusaha sekuat tenaga guna sampai di satelit tepat waktu, dan Gotta get away as far as we can. sesaat semua orang terdiam, tiba-tiba seseorang melihat sebuah pergerakan lemah di layar monitor yang memberikan kode untuk meminta pertolongan, dan dengan segera mereka berusaha untuk mengirimkan bantuan pesawat, hingga inilah yang terjadi. Terlihat bencana yang sudah tidak ada, dan para kru pun terlihat sudah mendarat dengan aman di bumi. Di akhir film, tampak Jack, Max serta Hannah yang tengah memancing, dan diinfokan kalau Jack seminggu lagi harus kembali ke ruang angkasa guna membangun kembali Dutch Boy untuk kehidupan dunia yang jauh lebih baik. Tamat ending yang sangat menjekkan. Pesan yang tidak boleh kita ambil adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, tidak peduli hal itu apakah akan merugikan atau tidak. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai akhir. Akhir kata, saya ucapkan ciamik.